Halo Bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan serangan Tiongkok ke Laut Cina Selatan termasuk Indonesia makin barbar. Jepang paksa Eropa tentang ekspansi PLA. Jepang telah mendesak negara-negara Eropa untuk berbicara menentang agresi Cina, memperingatkan bahwa masyarakat internasional harus meningkatkan upaya pencegahan terhadap ekspansi militer dan teritorial Beijing di tengah meningkatnya risiko konflik panas. Mengutip The Guardian pada Senin tanggal 20 bulan 9 2021, Menteri Pertahanan Jepang Noboi Kishi mengatakan Cina telah menjadi semakin kuat secara politik, ekonomi, dan militer. Cina mencoba menggunakan kekuatannya untuk secara sepihak mengubah status quo di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan untuk pelayaran global dan termasuk perairan dan pulau-pulau yang diklaim oleh beberapa negara lain. Cina juga bolak-balik menampakkan kapalnya di Laut Natuna Utara yang jelas-jelas milik Indonesia. Tokyo memiliki keprihatinan yang kuat dalam hal keselamatan dan keamanan tidak hanya negara dan kawasan kita sendiri, tetapi juga untuk komunitas global, Kishi memperingatkan. Cina memperkuat kekuatan militernya baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan dengan cepat meningkatkan kemampuan operasionalnya, katanya. Komentar Kishi adalah sinyal kuat dari meningkatnya kekhawatiran internasional atas ambisi militer Cina di wilayah yang disengketakan seperti Laut Cina Selatan dan Timur, perbatasan India, dan khususnya Taiwan. Pernyataannya digaungkan oleh tokoh-tokoh senior di pulau itu dengan mantan Kepala Angkatan Laut dan Wakil Menteri Pertahanan Taiwan juga memperingatkan bahwa diperlukan lebih banyak pencegahan. Dengan Cina meningkatkan aktivitas militer di kawasan itu, para ahli dan tokoh militer global juga telah memperingatkan bahwa konfrontasi kecil atau kecelakaan maritim dapat dengan cepat meningkat menjadi konflik besar-besaran. Komentar itu muncul di tengah ketegangan baru atas kemitraan keamanan trilateral baru di mana AS dan Inggris akan memberi Australia teknologi untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Aliansi ini dipahami secara luas bertujuan untuk melawan Cina. Kishi yang berbicara kepada Guardian sebelum paksa keamanan baru terungkap mengatakan Jepang telah memperoleh pemahaman dan kerjasama dari banyak negara, tetapi jauh lebih banyak diperlukan untuk melawan Beijing. Dia mengatakan Parlemen Eropa serta Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda telah menunjukkan minat untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, tetapi penting bagi banyak negara untuk berbicara tentang situasi tersebut dan ini sendiri akan menjadi penghalang. Menurut angka yang dikeluarkan oleh penjaga pantai Jepang, jumlah serangan oleh kapal-kapal Cina ke daerah-daerah yang disengketakan telah meningkat secara dramatis sejak 2012. Awal tahun ini, kapal-kapal Cina terlihat di dekat Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang selama 157 hari berturut-turut. Jepang baru-baru ini mengajukan protes resmi atas armada 7 kapal penjaga pantai Cina yang terbesar sejak 2016 berpatroli di zona yang berdekatan pada 30 Agustus. Jepang telah menjadi lebih vokal secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, menyerukan keterlibatan yang lebih besar dengan AS dan pihak lain dalam melawan apa yang mereka sebut ekspansionisme Cina. Minggu ini, Perdana Menteri yang akan keluar, Yoshihide Suga, melakukan perjalanan ke Washington untuk menghadiri pertemuan Quad dengan AS, India, dan Australia. AS yang merupakan pemain kunci dalam situasi geopolitik telah meningkatkan kehadirannya di kawasan itu, mengeluarkan peringatan kepada Cina, dan menjanjikan dukungan kepada mereka yang menjadi sasaran. Inggris juga telah mengumumkan kehadiran militer permanen di Indo-Pasifik dan baru-baru ini memimpin kelompok kapal induk termasuk kapal perang terbesar Inggris dan aset Belanda dan AS untuk berpartisipasi dalam latihan bersama. Pada bulan April, Uni Eropa bersama-sama menyatakan ketegangan di Laut Cina Selatan mengancam perdamaian dan stabilitas regional, sementara kapal perang Prancis telah berpartisipasi dalam latihan bersama dengan AS dan Jepang, dan Jerman baru-baru ini mengirim kapal perang untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Sebuah laporan strategis Indo-Pasifik baru pekan lalu menunjukkan Cina menjadi pusat perhatian Uni Eropa, tetapi blok itu mengambil pendekatan yang hati-hati. Dokumen tersebut memperingatkan kegagalan regional mungkin berdampak langsung pada keamanan dan kemakmuran Eropa, tetapi mendesak keterlibatan multifaset dengan Cina.
Kishi mengatakan dia telah bertemu baru-baru ini dengan beberapa mitra asing termasuk Inggris dan berbagi bahwa apa yang terjadi di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan bukan hanya masalah regional, tetapi pada saat yang sama juga masalah internasional, masyarakat. Saya mengatakan bahwa ini juga sesuatu yang terjadi yang relevan dengan Eropa. Para kritikus mengatakan sulit untuk mengukur dengan tepat berapa banyak yang dihabiskan Cina setiap tahun untuk pertahanan saat mereka mempertanyakan angka resmi Beijing. Tetapi perkiraan menunjukkan itu menjadi pembelanjaan tertinggi kedua di dunia setelah AS dengan anggaran 2020 lebih dari 3 kali lipat dari Inggris dan 4 kali lipat anggaran Jerman, Perancis, dan Jepang. Ini telah meningkatkan anggaran Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) setiap tahun selama 2 dekade terakhir, membangun infrastruktur pesisir dan keamanan lainnya. Laporan baru-baru ini juga mengatakan Cina sedang membangun ratusan silo rudal di gurun interiornya dan mengubah feri penumpang untuk lift amfibi militer. Kemampuan pertahanan utama, di mana para analis sampai sekarang mengatakan Cina jauh di belakang. Cina mengatakan pihaknya mengejar kebijakan pertahanan yang bersifat defensif. Kami mengembangkan kapasitas militer untuk tujuan pertahanan diri. Kami tidak bermaksud dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi negara manapun, kata juru bicara Hua Chunying. Tetapi dibanding dengan 20, 10, atau bahkan 50 tahun yang lalu, Beijing hanya memiliki lebih banyak alat rudal, pesawat tempur, kapal induk, dan sebagainya, kata Michener. Itu membuat lebih mungkin bagi pejabat Cina untuk mencoba perlahan-lahan mendorong amplop dan pada dasarnya merebut ruang. PLA telah meningkatkan latihan militer dan serangan mendadak ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, bentrok dengan pasukan India di wilayah perbatasan, dan mengubah undang-undang penjaga pantai untuk membenarkan penggunaan senjata terhadap kapal lain. Ia telah mengabaikan keputusan tahun 2016 oleh Den Haag bahwa tidak ada dasar hukum untuk klaim Laut Cina Selatan dan terus membangun struktur geografis buatan, mengorbankan ketegangan dengan pengklaim lainnya. Awal tahun ini, mereka mengirim ratusan kapal penangkap ikan yang membawa terduga milisi ke pulau-pulau yang diklaim Filipina. Tren militer Cina ini termasuk penguatan yang cepat, peningkatan aktivitas dan perluasan kemampuan operasionalnya dikombinasikan dengan kurangnya transparansi mengenai kebijakan pertahanan dan kemampuan militernya telah menjadi perhatian keamanan yang khusus bagi Jepang, kawasan, dan komunitas internasional. Kishi memperingatkan. Demikianlah Bray, serangan Tiongkok ke Laut Cina Selatan, termasuk Indonesia, makin barbar. Jepang paksa Eropa tentang ekspansi PLA yang dilansir dari Intisari Online.